Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhal tulab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Naam, qabla nabda darsunal yaum hayya bina nad'u ilallahu ta'ala bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam ayuhal tulab wa talibat, fi hadal usbu sanabhasu anil mawdu'il jadidah yakni ismul mausul. Isim mausul atau kata sambung. Baik teman-teman, pekan ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang kata sambung dalam bahasa Arab atau dikenal dengan isim mausul. Oke. Apa itu isim mausul? Isim mausul atau kata sambung adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat ataupun pikiran pokok menjadi satu kalimat ya. Jadi yang menghubungkan kata atau kalimat ataupun pikiran pokok menjadi satu kalimat. Maksudnya adalah bahwa setiap isim ma'rifah teman-teman bisa membuka kembali ya kalau lupa apa di video sebelumnya, akan menjadi jelas bila bersambung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan dengan silah. Jadi silah ini adalah kata setelah kata ataupun kalimat yang keberadaannya setelah isim mausul ya. Nah, apa saja sih sekarang bentuk-bentuk isim mausul ataupun bentuk kata sambung di dalam bahasa Arab? Bentuk asal ataupun dasar dari isim mausul adalah kata allazi ya. Adalah kata allazi yang berarti yang. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada 3 kalimat yang Bu Maida punya. Di kalimat yang pertama ada kata ataupun kalimat ja'al mudarrisu. Ya, kalimat yang pertama ja'al mudarrisu. Artinya datang guru itu. Kemudian di kalimat yang kedua ada al mudarrisu yadrusul fikha. Al-mudarrisu yadrusul fikha. Guru itu mengajar fikih. Nah, sekarang kita mau menggabungkan kedua kalimat ini dengan menambahkan kata sambung di tengah-tengahnya. Menjadilah kalimat yang ketiga. Ja'al mudarrisu allazi yadrusul fikha. Nah, maka menjadi sebuah kalimat yang utuh, yang sempurna. Artinya adalah datang guru yang mengajar fikih. Telah datang seorang guru yang mengajar fikih. Jadi yang dinamakan dengan silah itu adalah yang ini teman-teman, kata ataupun kalimat setelah isim mausul. Isim mausulnya yang ini ya, yang allazi ya teman-teman. Jadi isim mausul itu adalah fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat ya, kata sambung untuk menggabungkan dua kalimat ataupun beberapa kalimat ya di dalamnya. Begitu teman-teman ya. Ini contoh kata mausul dengan alazi. Ada banyak bentuk isim mausul ya teman-teman. Ini tidak terlepas dari tidak terlepas dari jenis kelaminnya. Kemudian tidak terlepas dari jumlahnya juga. Ada muzakkar muannas, ada mufrad musannas sama jamak. Nah, berbeda jenis kelamin, berbeda jumlah, maka berbeda juga isim mausul yang akan kita gunakan. Kita kenali apa saja bentuk-bentuknya. Namun sebelum itu, di sini Bu Maida ada artikel ya. Ini lebih ke ayat-ayat Al-Quran sih. Bu Maida mengambil ayat-ayat Al-Quran ya. Contohnya tentang Khaliqul Alam, yaitu tentang penciptaan alam ya. Di sini yang Bu Maida tandai merah itu adalah isim mausulnya ya. Di sini ada allazi sama allati. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Subhanallah allazi khalaqas samawati wal ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wahuwa dan Allah alladzi yang khalaqal alam kullaha, yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya ya. Wassama'u dan langit allati yang hiya fauqona banahallah. Langit itu yang ada di atas kita dan yang
menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini bukan ayat Al-Qur'an ya, teman-teman. Ini adalah sebuah artikel tentang penciptaan alam. Jadi di sini ada 3 kata sambung, ada 3 isim mausul. Ada allazi yang pertama, yang kedua juga ada allazi, dan yang ketiga ada allazi. Nah, di sini berbeda teman-teman. Kenapa artinya yang tapi kok bentuknya berbeda? Ada yang allazi, ada yang allati. Mari kita kenali bentuk-bentuknya setelah ini, teman-teman. Nah, di sini sudah Bu Meda klasifikasikan. Di sini ada muzakkar, ada juga muannas ya, teman-teman. Di mana dalam muzakkar ini pembagiannya ada untuk mufrad, ada untuk musanna, dan ada untuk jama. Begitu juga dengan muannas. Muannas juga ada untuk mufrad, ada untuk musanna, dan ada untuk jama, teman-teman. Nah, berarti di sini ada 6 bentuk isim mausul, ada 6 bentuk kata ganti ya. Yang pertama untuk muzakkar dan apabila dia mufrad maka kita bisa menggunakan kata allazi ya, teman-teman. Sekali lagi Bu Meda ulang, untuk muzakkar dan dia itu mufrad kita bisa menggunakan kata allazi. Ya, contohnya dakhalal mudarrisu allazi yu'allimul lughatul arabiyyah. Ya, di sini kenapa pakai allazi? Ya, dia kan muzakkar, terus dia mufrad. Kata allazi ini kembali ke mana, teman-teman? Kembali ke mudarris, kembali ke kata sebelum itu, kata sebelum kata ganti. Jadi allazi ini kembali ke mudarris, itu adalah guru laki-laki seorang. Telah masuk guru laki-laki yang mengajar bahasa Arab. Ya, kalau gurunya perempuan berarti bukan pakai allazi lagi, tapi pakai apa? Pakai yang bentuknya muannas dan dia mufrad gitu ya, teman-teman ya. Di sini contoh yang muzakkar dan dia mufrad menggunakan allazi ya, teman-teman. Semoga sampai sini bisa memahami. Kemudian untuk yang kedua, untuk kalau misalkan dia muzakkar dan dia itu musanna, dia laki-laki dan dia berdua. Ya, dia laki-laki dan dia berdua, maka menggunakan kata allazani. Allazani ya, menggunakan kata allazani. Ya, sama aja artinya yang, cuman penggunaannya ini untuk muzakkar, untuk laki-laki dan dia 2 orang. Nah, di sini ada kitabani allazani huma fi haqibati istaraituhuma bil amsi. Kitabani ini sudah jelas ya, bentuknya muannas karena ciri-cirinya juga jelas sekali. Ya, di sini ada alif dan ada nun. Kitabani berarti 2 buku, alazani yang. Nah, maka menggunakannya bukan alazi, kita menggunakannya alazani. Karena kenapa? Karena ini bukunya ada 2 ya, jumlah bukunya ada 2 dan dia muzakkar ya. Buku itu termasuk ke dalam kata muzakkar karena tidak ada ciri-ciri muannasnya. Kitabani 2 buku, allazani yang huma fi haqibati, yang kedua buku itu ada di dalam tas saya meminjamnya kemarin. 2 buku yang ada di dalam tas saya telah meminjamnya kemarin ya, gitu ya. Berarti untuk penggunaan muannas dan dia musanna, untuk penggunaan laki-laki dan dia 2 orang maka kita menggunakan allazani gitu ya, teman-teman. Nah, untuk masih dalam konteks muzakkar di sini kalau penggunaannya untuk muzakkar ya, untuk laki-laki dan dia jamak. Laki-laki itu ada banyak laki-laki. Di sini untuk penggunaan muzakkar dan dia itu jamak, untuk laki-laki dan dia itu banyak, maka kita menggunakan kata allazina. Allazina ya, allazina. Menggunakan kata allazina. Teman-teman sering mendengar di dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu. Berarti allazina itu bentuknya jamak dan dia muzakkar. Nah, di sini Bu Meda punya contoh juga. Ro'a itu saya telah melihat at-talamiza. Nah, talamiza itu adalah bentuk jamak dari kata tilmizun. Dari kata tilmizun yaitu murid laki-laki. Ar-ro'a itu saya telah melihat at-talamiza
banyak murid laki-laki allazina yang kanu yal'abunal qurratal qadami. Saya telah melihat banyak murid laki-laki yang mereka itu bermain sepak bola. Jadi kata allazina ini kembali ke kata apa teman-teman? Thayyib, kembali ke kata talamizun, karena talamizun itu adalah bentuk jama dari kata tilmizun yang artinya banyak murid laki-laki. Itu artinya dia muzakkar dan dia itu jama gitu teman-teman ya. Ini untuk pembagian yang muzakkar. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembagian yang muannas untuk perempuan. Sama halnya dengan muzakkar teman-teman, untuk muannas juga di sini ada untuk mufrad, ada untuk musanna dan ada juga untuk jama teman-teman ya. Nah, kalau tadi untuk muzakkar yang mufrad pakai allazi, untuk muzakkar yang musanna pakai allazani, untuk muzakkar yang jama pakai allazina. Sekarang untuk muannas dan dia itu mufrad, untuk perempuan dan dia itu bentuknya tunggal, untuk satu orang kita menggunakan kata allati ya, allati ya, pakai kata allati. Di sini contohnya Bu Meda punya contoh uhibbul haqibata allati launuha aswadun. Nah, di sini sudah ditandain merah, berarti tanda merah itu adalah kata yang kita condongi ya, yaitu kata yang dimana isi mausul ini kembali ke kata tersebut ya. Uhibbu, saya menyukai haqibatun, al haqibata, haqibah itu artinya tas ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bisa juga tahu haqibah itu adalah bentuk muannas karena dia mempunyai ciri-ciri muannas teman-teman. Apa ciri-cirinya? Ya betul, ciri-cirinya adalah tamarbutoh ya. Saya menyukai haqibah, tas ya. Tas dia bentuknya muannas dan dia mufrad, tasnya cuma satu. Saya menyukai tas yang warnanya hitam, launuha aswadun ya, yang warnanya hitam. Berarti untuk penggunaan perempuan dan dia untuk satu orang, untuk muannas dan dia mufrad, maka menggunakan kata apa teman-teman? Allati ya. Lanjut. Untuk muannas sekarang dan dia misalkan musanna, dia perempuan dan dia 2 orang, maka kita menggunakan apa teman-teman? Kita menggunakan kata allatani ya, allatani. Di sini selalu ditandai kalau muannas itu dengan alif dan nun ya. Mohon maaf, kalau musanna itu selalu ditandai dengan alif dan nun. Untuk musanna dan dia 2 orang, untuk muannas dan dia musanna, belibet ya. Untuk musanna dan dia juga muannas, dia muannas perempuan dan 2 orang ya, dia muannas dan juga musanna, kita menggunakan kata allatani ya. Di sini Bu Meda punya contoh tilmizatani allatani tatakallamani bil arabiyyah mahiratani ya. Di sini ada 2 murid perempuan, ini asal katanya tilmizatun ya. Jadi tilmizatani karena dia musanna. Tilmizatani 2 murid perempuan, allatani yang tatakallamani bil arabiyyah, yang mereka berdua itu berbicara bahasa Arab, mahirotani, dua-duanya adalah murid yang pintar. Jadi untuk musanna dan dia muannas, maka kita menggunakan kata allatani gitu teman-teman ya. Tinggal bedakan aja, kalau musanna berarti ada tamar butahnya gitu aja simpelnya ya. Kemudian yang terakhir untuk musanna ya, untuk musanna, mohon maaf, untuk muannas, dan dia jama, untuk perempuan dan dia jumlahnya banyak, maka kita menggunakan kata allati, panjang ya lamnya ya. Allati, menggunakan kata allati untuk perempuan dan dia jumlahnya banyak. Untuk muannas dan dia jama ya. Najahat, di sini benar punya contoh najahat tilmizatun allati kunna mujtahidatin ya. Di sini dari kata tilmizatun bentuk jamaknya jadi atilmizatu ya, bentuk
bentuk jama dari tilmizatun. Telah berhasil murid-murid perempuan yang allati najahat at-tilmizatu allati kunna mujtahidatun, yang terbukti bahwa mereka itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, telah berhasil murid-murid perempuan yang sudah terbukti bahwa mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman, Bumeda ulangi lagi, di sini ada 6 bentuk isim mausul di mana disesuaikan dengan jenis kelamin dan juga jumlahnya. Jika dia muzakkar dan dia mufrad maka menggunakan kata allazi. Jika dia muzakkar dan dia musanna, dia laki-laki dan dua-dua orang, maka menggunakan kata allazani. Dan jika dia muzakkar, dia jama, dia laki-laki dan jumlahnya banyak, maka menggunakan kata allazi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, jika dia muannas dan dia mufrad, dia perempuan dan dia jumlahnya 1 orang, maka menggunakan kata allati. Dan apabila dia muannas dan dia musanna 2 orang, maka menggunakan kata allatani. Dan yang terakhir, apabila dia muannas dan dia bentuknya jama, dia perempuan dan dia banyak, maka menggunakan kata allatani. Gitu teman-teman ya. Kemudian di sini Bu Meda kita akan coba mengerjakan tamrin ya. Kita coba sesuaikan dengan kata yang di sini. Kita kerjakan bareng-bareng terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 soal ya. Disesuaikan dengan semua, berarti ini sesuai dengan semua bentuk, isim mausulnya. Di sini ada ja'at at-tilmizatu. Nah, tadi tilmizatu itu adalah bentuk apa teman-teman? Bentuk jama dan dia muannas. Berarti kalau jama dia muannas menggunakan kata apa? Ya, menggunakan kata allati ya. Iya, allati. Berarti ja'at at-tilmizatu allati yalbasna ziya al-madrasiyah. Telah datang banyak murid perempuan yang mereka itu menggunakan seragam sekolah. Kemudian yang selanjutnya, jalasat al-muwazzofatani. Nah, muwazzofatani di sini kita bisa lihat. Ini ya udah jelas kalau dia muannas. Terus ada taknya di belakangnya sebelum muannas. Berarti dia itu musanna dan dia muannas. Kita kira-kira menggunakan apa ya, teman-teman? Kalau dia muannas dan dia musanna. Oke, menggunakan kata ini ya, alatani. Berarti menggunakan kata alatani. Kemudian kesini aja nggak usah ditulis. Jadi jalasat al-muwazzofatani alatani ta'malani fil maktabah. Telah duduk seorang perempuan yang suka bersih-bersih ya, petugas kebersihan perempuan 2 orang yang tak malani, yang mereka berdua itu bekerja di maktabah, itu adalah perpustakaan. Nah, kemudian yang ketiga, kharaja Ahmad wa Ali. Berarti dia Ahmad wa Ali. Oh, berarti Ahmad sama Ali ini adalah 2 orang. Berarti Ahmad kan dia laki-laki, berarti dia muzakkar. Kemudian dia 2 orang, berarti menggunakan kata apa kalau muzakkar dan 2 orang? Ya, muzakkar dan musanna berarti menggunakan kata allazani. Berarti kita memasukkan allazani ke sini ya. Ya. Kharaja Ahmad wa Ali, telah keluar Ahmad dan Ali, allazani yang yatakallamani bilughatil injiliziyah, yang mereka berdua itu berbicara dengan bahasa Inggris. Oke, itu yang keempat. Sekarang itu yang ketiga. Sekarang an-namratur rabi'ah yang keempat. Qaraat at-tilmizah. Nah, ini tilmizatun itu kan murid perempuan dan dia bentuknya mufrad ya, teman-teman. Dia bentuknya 1, tunggal. Telah membaca seorang murid perempuan, berarti kalau dia mufrad dan dia muannas kita pakai apa teman-teman? Oke, good, kita pakai allati ya. Qaraat at-tilmizah allati hafizat al-Qur'an. Telah membaca seorang murid perempuan yang dia itu adalah telah hafal Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, maramatul khamisah, di sini ada raja'a'da wal lajnah. Telah datang anggota kepolisian kalau nggak salah. Ajdaul lajnah berarti dia
apa teman-teman? Dia mufrad ya, dia mufrad dan dia muzakkar. Berarti kita pakai allazi. Mohon maaf, allazi ya. Kita pakai allazi karena dia bentuknya muzakkar dan dia mufrad. Dan yang terakhir berarti sisanya ya, ahtarimul asatiz, saya menghormati al asatiz, guru-guru laki-laki, alamani yang mengajari saya. Berarti pakai dia udah terlihat ya, asatid itu muzakkar dari kata ustad dan dia jama. Berarti kita pakainya muzakkar jama, pakainya kata allazina. Berarti ahtarimul asatid allazina alamani, saya menghormati ustad ataupun guru-guru yang telah mengajari saya. Begitu teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa coba untuk membuat contoh dan mencocokkan sendiri. Oke. Untuk proyek pekan ini adalah teman-teman cukup mencari 5 contoh isim mausul yang ada dalam Al-Quran ya, terserah mau pakai kata allazi, allati, allazina, allatani, allati, terserah mau apa aja, yang penting teman-teman mencari 5 contoh isim mausul di dalam Al-Quran, kemudian identifikasi apakah misalkan pakai kata allazi, teman-teman allazi misalkan berbeda, kasih contoh di surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, berarti dia allazi itu dia itu mufrad dan dia muzakkar, seperti itu. Dia muzakkar dan dia mufrad. Gitu teman-teman ya. Dikasih keterangan mufrad muzakkarnya, mufrad muannasnya, musannanya, mufrad jamaknya atau musanna mufrad, atau mohon maaf muannas mufrad, muannas musanna atau muannas jamak. Itu ya teman-teman ya, dikasih keterangan setelah teman-teman cari. Menggunakan terjemah itu akan jauh lebih baik teman-teman ya. Syukran ala kulli ihtimamikumul jayyid, yumkin hatahuna awalan darsunal yaum. Syukran ala kulli ihtimamikum, hayya bina naftah darsunal yaum bikiraatil hamdalah jamatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila luqa fi usbu'il ati insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.